Iya, selamat malam semuanya. Ya, malam. Hari Kenzo, malam buat semuanya. Itu apa? Ya, dibantu tap-tap dan share-share ya teman-teman. Ya, malam. Yuk di tap-tap dulu sama share-share. Ya. Iya, turun. Kalau lihat ya turun. Ya, lanjut. Kalau lanjutnya lanjut. Ya ini ternyata dia naikin di sini kita di gatai sebetulnya itu W-nya naiknya lebih tinggi tapi kan tidak sampai di golden ratio. Tapi kalau gini teman-teman kemungkinan loh ya tidak sampai 15 600 kayak tidak sampai mentok itu saya di sini mungkin di sini mungkin sudah membentuk yang kita butuhin amunisi yang kita butuhin di sini mungkin lebih baik panjangnya langsung tes-tes sekalian. Kalau saya sih lebih suka kalau dia langsung des-des gitu ya, malah lebih bagus. Jadi biar W-nya muncul. Tapi kalau itu ya panjang dia. Mungkin Senin ini teman-teman sudah bisa melihat ini. Moga-moga aja Senin atau Selasa ya. Harusnya. Karena ini ini malah natural, tidak apa-apa. Memang bagus adanya berita FAT ini kan sudah ada kombinasinya. Berarti the Fed-nya 50, BPS-nya tapi si opa jaremnya kan itu apa tetap strong untuk menekan suku bunga tetap dia 2023-nya tetap dia press gitu lah. Disitulah sudut pandang para investor melihat bahwa ini masih belum tidak main-main ini gitu lah. Disitulah yang membuat market saat ini bereaksi seperti itu. Jadi yang harus ditunggu kalau sudah polanya seperti ini yang harus ditunggu seperti yang video TikTok sebelumnya W berarti ini ya. Jadi ya sekitar 16.000 sampai 16.400-an lah. Di situ masih jalan ya, masih ya. Karena di sini juga ada kalau yang ngomong 16.500 itu ada ya, betul. Di sini nih ini. Ini di sini itu ada support juga 16.400. 16.379. Itu 37 ya 375-an lah sekitar gitulah. Ya. Jadi ring ini yang akan mungkin menjadi kalau ini ringnya itu, lah teman-teman nanti konfirmasinya kalau seperti ini, mantap gini ya. Tapi kalau enggak, apa yang terjadi kalau enggak? Ya mungkin ini tetap harga terbawahnya. Jadi kayak di sini, kalau tidak terjadi seperti itu, nanti masih
tidak terjadi candle sakti yang kita harapkan itu seperti di sini, itu dia akan seperti ini. Nah, kalau seperti ini ya berarti masih lanjut gitu. Jadi kalau dia jatuh kemarin besok turun koreksi, ini kan juga W. Tapi kondisinya kan ada di sini ada itunya karena belum ada konfirmasi ini. Jadi ini penting. Makanya yang kemarin kita bahas sebetulnya kan dia kalau naik malah berbahaya. Ini malah beneran, malah menurut saya tuh lebih baik seperti ini. Karena kalau enggak ini ngeri 13.000 beneran. Kalau kalau dia naik di golden ratio, dia trap malah saya takut malah saya ngeri 13.000-nya bisa nyampe. Berarti kan bull trap. Malah ini bagus teman-teman. Kalau dia sampai terjadinya seperti ini ya dia mengulangi yang di sini. Ini 1800, dia trap di sini jadi turun ke 15.500. Kan gitu ya. Setelah dia trapnya kalau umpamanya kemarin itu sampai di atas ini dan trap itu terjadi di atas golden ratio. Ini turunnya bisa 13.000 karena lihat ring sini ke sini 2,5. Begitu trap. Jadi kalau dia di sini sampai atas golden ratio dan terjadinya merah-merah itu, wah itu malah ngeri, malah saya takut itu malah. Bisa 13.000 yang terjadi. Tapi ini yang terjadi masih seperti ini ya berarti memang sudah tidak lama. Malah saya meyakini sudah tidak lama, tinggal menunggu candlenya sakti ini muncul. Saya tidak tahu candlenya saktinya muncul kapan. Kalau menurut riwayat itu 18 Desember. Banyakan di area situ. Ya mungkin kalau terjadinya 20 Desember ya mundur-mundur dikit mungkin oke lah. Tapi menurut saya Desember ini nanti akan menjadi momentum kenaikan. Marketnya akan naik menurut saya. Kapan waktunya momentum itu antara 18 atau 20 atau 23 saya tidak tahu. Tunggu aja. Kalau saya panduannya di sini candle toyib, candle toyib sama candle itu apa sakti ini. Jadi seringnya orang ngomong candle bullish gitu ya. Jadi balok merah, terus sebelahnya itu balok hijau tapi 2 kali lipat. Full blocknya itu tutupan candlenya 2 kali lipat seperti yang teman-teman lihat di 21 Juli 2001. Ini saya hapus dulu ya. Jadi ini di sini seperti kapan sih terjadi kenaikan ini candlenya, yang perlu ditunggu. Karena ini penting, candle ini penting sekali. Dan setelah itu dia naik kanan gitu ya. Dan itu juga ditandai di kenapa harus Desember kenaikan itu, karena secara record, secara riwayat ini di sini 15 Desember ini kenaikannya 15 Desember mulai awal 16. Oh ternyata 17 kenaikan. Awal ngepam sekali itu 17 Desember. Terus di sini itu kan 2018 ya, di sini juga sama 18 Desember 2019. Jadi riwayat ini menurut saya akan mengulang, pergeseran pun tidak terlalu banyak. Kemungkinan tanggal-tanggal nanti antara 17 berarti antara 17 15 ini sudah ya. Berarti kan ya kita tunggu reaksinya aja. Kalau menurut saya dia masih ada satu kondisi yang dia nanti 3 benangnya menyentuh sampai 3 benang gini, loncat baloknya. Jadi akan ada konfirmasi ini dulu di bawah sana. Sebelum itu terkonfirmasi, menurut saya belum terjadi kenaikan. Karena di sini ini nanti benangnya itu akan gubet dulu di sini. Ini yang terjadi akan seperti ini.
Ini toyibnya di sini. Setelah toyib nanti baru kita butuh candle bullishnya. Baru ini uptrend. Dan seringkali kita bilang double bottom atau triple bottom. Karena di sini akan menjadi bottomnya kembali. Gitu teman-teman. Kurang lebih seperti itu. Kalau lihat bacaannya dari skenario-nya, berarti yang kita apa itu berulang-ulang ya. Ini kalau di TikTok ini sebenarnya sudah kita bahas. Kalau teman-teman lihat di TikTok yang di video TikTok saya yang ini ya, yang di mana ya, di ini, yang ini sebenarnya kan kita sudah bahas itu, ini di W. Nah ini benar-benar terjadi berarti. Ya kita tunggu aja apakah itu betul-betul terjadi. Ya. Jadi kalau belum ada kokangan ini, menurut saya yaitu seperti yang kemarin, dari kemarin kan walaupun dia naik, saya kan bahas juga sering, saya belum yakin gitu loh. Maksudnya itu kalau di sini naik, di sini malah saya ngeri kan, saya sering ngomong gitu ya. Karena saya tidak melihat candle ini gitu loh, candle bullish. Jadi kalau tidak ada candle bullish di sini juga percuma, dia mau naik itu tidak bisa sebulan lebih. Maksudnya itu tidak bisa maraton, tidak bisa gini, tidak bisa menyentuh yang namanya dari downtrend ke uptrend. Jadi ini uptrend, ini downtrend. Jadi dia untuk melompat ke sini seringkali ditandai oleh ini. Kok gitu? Lah ini yang tadi kita bedah itu di sini, itu sama. Dia meloncat. Sebetulnya ini adalah downtrend, ini uptrend. Ini up, ini down. Terus kalau kita lihat lagi yang di bawah ini lihat teman-teman. Ini down, ini up. Ini dua kehidupan yang berbeda. Batasnya adalah golden ratio. Tapi untuk melihat momentum di sini kan kita harus melihat yang di bawahnya dia itu apa candlenya. Dan ternyata selalu ditandai oleh candle bullish. Ini ya, ini dari ya kan, kelihatan kan ini downtrend ke uptrend, dia sukses. Terus yang di bawah ini sama, teman-teman. Candlenya ini kalau teman-teman lihat di sini, ini ya, ini kan candlenya ada bullish, bukan candle bullish kan, sebelah-sebelahnya beda kan, hijau sama merahnya kan sedikit. Dia tidak sukses, tetap sideways. Yang sukses yang mana? Yang sukses yang ini. Dia dari downtrend menuju uptrend. Jadi teman-teman kalau mau tahu sebenarnya setiap downtrend maupun uptrend, teman-teman sudah punya tandanya. Tandanya apa ya? Ini yang saya pelajari dalam waktu 2 tahun ini. Jadi teman-teman ketika lihat sinyal itu adalah satu sinyal. Oh berarti ini sudah mau downtrend ke uptrend gitu loh. Ya. Ingat itu ya teman-teman, besok di Desember kalau terjadinya itu ada candle ini, candlenya merah kecil, terus sebelahnya adalah hijau sangat panjang sekali. Tapi jangan dilupakan dia candle merahnya itu adalah toyib. Nih 1, 2, 3, baloknya meloncat. Peranannya toyib tetap ada di situ. Gitu ya. Terus apa betul atau kebetulan aja atau kebetulan aja apa ini benar terjadi? Ayo kita bedah. Nih 1, 2, 3 benang toyib merahnya, baru dia candle bullish ya. Terus
Kita bedah lagi yang tadi satu lagi, yang ketiga itu ya. Betul enggak? Itu tuh. Jadi nanti teman-teman akan ngerti, oh iya Desember gue tak tungguin itu. Nanti maksudnya gitu ya. Nah, yang satu lagi yang di sini nih ya. 1 2 benang, 3 benang, toyib. Kalau merahnya kan meloncat ya. Baru nanti candle bullishnya muncul. Berarti dua sinyal itu setelah kondisinya adalah double bottom atau triple bottom, yang terakhir itu sinyal yang terakhir sebelum terjadinya yang namanya maraton kenaikan, teman-teman akan diberi sinyal satu candle yaitu candle toyib, kedua candle yang nempel dengan toyib itu adalah candle bullish atau balok hijau 2 kali lipat dari balok merahnya minimal, sampai bisa kadang 5 kali lipat, 4 kali lipat, itu lebih bagus lagi gitu ya. Itu baru yang akan memandu teman-teman melihat posisinya uptrend atau kenaikan menembus dari downtrend menuju uptrend, downtrend di bawah menuju uptrend gitu ya. Itu ciri-cirinya. Jadi mengeksekusi koinnya gimana? Ini ciri-cirinya. Bisa mbok eksekusi dengan semua koin. Yang penting satu, bukan koin gorengan, bukan koin abal-abal. Saya jelasin yang ini dulu ya. Time frame-nya 1 hari. Apa pakainya MA7, MA25, MA99. Jadi gitu ya teman-teman. Jadi dengan seperti itu minimal kita sudah tahu dulu, oh besok kalau posisinya seperti itu saya sudah bisa melihat marketnya seperti itu gitu. Jadi mengeksekusi tidak butuh saya lagi, teman-teman sudah bisa mengeksekusi. Lebih baik punya dasarnya daripada punya angkanya. Kalau saya bilangin angkanya saat gini lah, pada saat momentum seperti kemarin ini kan terjadi gejolak. Apa yang harus dilakukan? Kalau saya melihat gejolak seperti itu, yang beli di bawah ya take profit margin. Sudah, enggak usah bingung-bingung. Yang di bawah sini ya take profit margin ini apa ya? Jadi ini. Benar-benar. Ada ya. MA-nya MA7, MA25 sama MA99. Temperemnya temperem apa 1 hari kita pakainya. 1 hari. Kita pakainya 1 hari. Gitu ya. Yuk, sekarang yang selain BTC boleh ditanya. Tadi lebih baik tak jelasin semua biar minimal intisarinya tahu dulu. Yang kuning MA99, yang ungu MA25, yang hijau MA7. Oke ya. Ya, sama-sama. Doge. Alquran, ya oke. Doge, Alquran nama itu ya. Ya, sebentar satu-satu sih ya, nanti biar nanti tidak kebaca man. Satu-satu nanti itu diulangi, yang belum kebaca diulangi, tidak usah itu ya. Nanti saya bahas semua. Ini Doge seperti yang sudah dibahas kemarin, dia kemungkinan akan koreksi. Kalau seandainya koreksi di mana di golden ratio. Jadi tujuannya koreksi di mana nanti, kalau di golden ratio itu aja.
beli aja. Ini koreksinya tidak banyak, menurut saya tidak yakin kalau banyak. Malah kalau UW gini saya tidak yakin banyak. Kalau yang BTC-nya itu bentuknya koreksinya hari ini, malah saya tidak yakin dia tumpah sampai 13.000, saya tidak yakin. Kan isunya 13.000 ya gitu. Jadi caranya gimana untuk melihat doge ini? Ini kan terlihat di sini. Jadi dari ini kan apa, golden ratio-nya kan muncul nih di sini ya. 0,79 ya, taruh aja 0,08. Tunggu aja koreksinya, kalau terjadi seperti ini di golden ratio ambil. Biasanya dia itu mantul karena reaksi di sini kan. Jadi kalau teman-teman yang lihat di video-video kemarin, saya sudah jelasin kalau posisinya seperti ini tentu ya, naik seperti ini, saya akan beli cuman di mana? Kalau dia menyentuh di golden ratio baru saya mau beli, seandainya saya tidak bisa beli di harga bawah. Kalau saya tidak bisa beli di harga bawah sini, saya cuman mau beli di area kalau dia bentur di posisi golden ratio. Jadi kalau di sini saya tidak beli teman-teman, ini salah. Karena kenapa? Di sini saya take profit margin atau TP gitu ya. Jadi ini pembelian yang salah. Jadi kenapa orang FOMO sangkut itu karena dasarnya salah pembelian. Jadi kita beli dipandu oleh Thoyib. Thoyib itu di mana? Thoyib itu ada di bawah golden ratio. 3 benang itu titik terendah dari itu. Kalau mau tahu Thoyib apa, bisa melihat di YouTube Iwan Crypto, itu penjelasannya cukup detail di 15 menit sama 9 menit. Itu semua downloadan yang di live ini juga saya download ulang di Iwan Crypto, itu ada di profil TikTok saya. Teman-teman bisa klik aja, itu langsung menuju ke YouTube saya. Jadi bisa melihat ulasan yang tidak bisa lihat live, kebetulan waktunya tidak tepat gitu, bisa lihat ulangannya besok sore biasanya. Itu karena saya biasanya downloadnya memang agak siang gitu ya. Jadi jangan lupa subscribe sama like ya, di share juga. Jadi kalau itu ya belinya di golden ratio aja. Tapi Om saya mau beli sekarang, ya kalau lihat di gini ya mendingan koreksi, mendingan kamu belinya di golden ratio gitu ya, 0,8 aja, 0,08 gitu. Terus yang lain apa ini tadi, saya atasnya dulu ya, apa algo dulu baru Kro ya, Algorand ya. Algo kemarin sudah, ini kemarin kita sudah bahas, algo sudah bagus tapi koreksi lagi, tapi mungkin sudah tidak koreksi terlalu dalam menurut saya gitu ya. Jadi kalaupun itu ya di sini tahananmu, ini tidak masalah, santai aja di sini. Ini sama dengan ada kok gitu ya. Tapi ini kan bloknya itu ndak panjang gitu. Dari kemarin kan kita bahasnya kok sayangnya ndak panjang gitu, ndak panjang 2 kali lipat gitu, masih 1,5. Tapi ini sudah dijaga oleh Thoyib, ndak masalah, ndak usah takut kalau yang gini-gini gitu ya. Kalau menurut saya dia koreksi ndak panjang, karena apa? Algo ini termasuk yang sudah parah penurunannya, sama seperti ada. Jadi kalaupun nanti koreksi, biasanya kalau saya melihat dari ada, karena kan saya memang sering mengamati koin ada gitu. Jadi biasanya kalau terjadinya koreksi seperti ini, walaupun si ada ini sudah, kalau ada dia sudah dalam, biasanya dia tidak masuk dalam lagi, tapi cuman sideways di situ aja. Nah ini juga termasuk menurut saya algo itu kurang lebih di situ dulu, nanti menunggu sampai momentumnya sama dengan si BTC, mungkin nanti baru barengannya. Ketika BTC-nya, tunggu aja sampai BTC-nya itu di sini. Kemungkinan bisa jadi 3 hari sampai 5 hari ke depan teman-teman akan melihat ini. Mungkin menurut saya akan melihat ini. Besok ini aja merah. Ini 3 hari sampai Sabtu sampai Minggu menurut saya sih merah, masih merah. Kecuali satu teman. Kalau ini besok pagi dibanding hijau, ya saya itu di luar
itu di luar nalar, berarti ada bandar yang itu dinaikkan terus ya bisa. Karena kan bandar itu sifatnya ya sakarep-karepe sendiri juga. Yang penting apa? Poinnya cuma satu. Saya sudah beli di 15.850. Jadi saya tidak pusing mau naik mau turun, saya tidak pusing. Gitu ya. Saya sudah jelasin dari kemarin bahwa saya sudah ada di 15.850. Jadi tinggal saya menunggu aja momentumnya aja. Bagaimana momentumnya ini, kalau terjadinya koreksi di 16.000 ya kita cicil kembali. Gitu. Karena di sini kita sudah take profit margin, saya sudah take profit margin kemarin yang di bawah ini malah. Terus untuk apa lagi nih? Untuk algo seperti itu ya, tunggu aja. Tapi tidak apa-apa, ini paling area yang apa spotnya di 0,20, 0,2 itu aman, tidak usah takut. Itu sama kok, biar ada, santai aja. Kro rano ndak ada kro, sudah dihapus dari Binen tuh CHZ. Kro ndak ada, sudah dihapus dari Binen, berarti sudah itu delisting. Berarti Tayyip itu sudah pasti di bawah. Loh, piye toh Tayyip kok di bawah? Gini, ini belum nangkep ini Dwi like nih. Coba kamu lihat video Tayyip itu yang full gitu ya. Nanti jadi biar nangkep. Ya lebih komplit dia dan apa nih nanti tak jelasin nih. Dari sini tak jelasin ini sekalian. Maksudnya Tayyip gini ya, ini Twilight ya. Ini jadi kondisinya CHZ ini, nah ini kan sudah Tayyip nih. Ini muncul nih. Tayyipnya muncul, potensinya untuk candle bullishnya muncul. Tapi kita belum bisa mengatakan ini candle bullishnya akan sempurna karena ini masih, ini kan baloknya loncat ya. Ini di sini ini kan Tayyip, dan cari yang posisinya lebar-lebar dan sejajar seperti ini. Sebisa mungkin yang sejajar, itu biasanya breakoutnya enak. Karena kalau sejajar itu berarti dia di tengah. Tinggal nanti belokan gininya. Gitu. Nah kalau umpamanya Om bisa loh Om, kalau dia tidak kuat Om sampai atas ya biasanya sama di sini dia. Kalau tidak kuat nanti di sini, nanti dia mantul di sini. Karena ini posisinya juga sudah itu ya, dan tidak tahu ini posisinya di atas ini ya. Bentar. Kira ini di bawah. Ya lihat aja. Nanti kalau dia turun, kalau sudah Tayyip di sini, tidak usah takut posisinya dia. Om iki iso ndak Om, itu longsor mana sampai itu. Biasanya kalau yang sudah sejajar gini, dia biasanya jarang longsor ke sini. Karena apa? Kalau dia mau turun itu biasanya berbentuknya gini. Tapi dia harus nyentuh di area ini dulu. Biasanya polanya seperti itu. Jadi ini yang belinya di sini minimal kamu masih, seandainya tidak kuat masih di sini lah. Gitu. Masih ada kenaikan di sini dulu. Seperti BTC ini loh. Dia kan di sini mangkoknya gini ya. Dia kalau tidak kuat tuh masih ada di sini, teman-teman. Jadi sinyalnya di sini. Jadi kalau teman-teman sudah beli di Tayyip itu kenapa kok santai aja? Karena ini ruang bernapasnya. Jadi tidak usah takut, teman-teman. Jadi ini sama. Di sini kan Tayyipnya di sini ini. Ini ya, Twilight ya. Tayyip itu apa? 3 benang, baloknya meloncat, itu Tayyip. Ya. Artinya Tayyip itu Tayyip itu kabur dari 3 benang, benangnya sudah lebar-lebar dan sejajar. Kalau bisa cari yang gini, jangan yang sini. Kalau yang sini kan masih mencong-mencong gitu kan. Gitu ya.
tunggu aja itu naik tuh mau nanti ya CSR. Area yang akan dia naik ini kamu bisa tarik di area ini. Kalau dia kuat di sini, dia akan ke golden ratio. Golden rasionya berapa? Golden rasionya tujuannya adalah 0,20. Bisa ke 0,20 atau enggak dia ke sini 0,76, 17,5 lah taruh aja gitu. Tujuannya akan ke 17,5 sampai 0,20 untuk CSR. Kalau ini sukses loh ya. Kalau ini tidak sukses gimana Om? Ya ini sideways terus sampai apa? Sampai nanti dia naik. Gitu. Tapi kalau ini sukses, baloknya panjang bisa nembus ini dan naik lagi bisa-bisa gitu ya. Sekalian barengi nanti BTC-nya pas naik biasanya seperti itu gitu ya. Di Binance nggak ada. Ya berarti tidak bisa. SMR ya SMR ya oke. Telat pembahasan ada belum Siba SMR Siba ya baru join lah ya makasih ya sama-sama ada dong ya di sini ya habis ini ada tadi ada di SMR sama Siba oke SMR sama Siba ya dulu ya. Ada belum dibahas santai aja. SMR ini itu ya handle ya ini koreksi dulu ini short trap hati-hati ya kalau gini ini hati-hati ya ini termasuk ciri-ciri bull trap ini gini ya saya tidak suka kalau posisinya sedang seperti ini. Nah ini syarat dengan apa? Benturan yang cukup keras takutnya turunnya ke sini. Tapi teman-teman jangan berpikir ke sini dulu terus. Tapi apakah dia bisa memaintain? Kalau dia bisa memaintain dari posisi uptrendnya ya aman. Jadi yang jadi sinyalnya ini kan posisinya ada kemiripan seperti ini, ya kan? Ada kemiripan ke trap ya. Tapi belum tentu semuanya pola seperti ini bisa menembus ini sejauh mungkin. Itu perlu diperhatikan. Karena apa? Posisinya juga sudah tidak jauh loh. Mau kenaikan saat ini sudah tidak jauh karena Desember ini menurut saya keyakinan saya naik. Tanggalnya kapan tepatnya menurut saya ya sekitar area sekitar 18 mungkin ya 17 sampai 25an itu ada lah posisi yang nanti akan naik. Nah kalau yang terjadi seperti ini kan teman-teman tidak berpikir ke sini selama dia tidak tembus sampai bocor itu tidak masalah karena apa? Yang perlu diperhatikan kita bahas yang ini karena ini tadi aku barusan lihat. Jadi teman-teman harus melihat ini. Memang bisa terjadi penurunan di sini. Nah, bagaimana Om carane ben aku bisa ngerti? Ini lebih baik tak bahas tuntas ya SMR ya karena ini satu kondisi penting dalam membaca MA7 sama MA25. MA7 itu hijau, MA25 itu ungu. Jadi ini momentum yang sebetulnya nantinya apakah dia kuat narik ke atas atau dia tidak kuat naik ke atas. Kalau lihat di shotnya ini, kalau dia sanggup untuk memaintain, ini dia bisa naik ke atas. Belum tentu terjadi trap di bawah. Karena benangnya ternyata ini kan terlambat posisinya. Nah tergantung dia bisa nyeret enggak ini. Ini si hijau ini bisa nyeret ke sini enggak? Kalau ini bisa nyeret ke atas, selamat ini.
tidak sampai turun. Nanti dia nari di sini. Ini yang perlu diperhatikan. Kalau yang suksesnya seperti ini, kalau yang gagalnya seperti apa? Kalau yang gagalnya dia nanti polanya dia akan tetap kedorong ke bawah. Hijaunya kedorong ke bawah gini. Dia kan nembus seperti ini. Berarti ininya yang belok. Polanya akan seperti ini. Ya seperti ini persis. Nah, mungkin nge-cross di sini dia. Nge-cross di sini mungkin. Enggak di bawah ini ya. Mungkin bisa dia nge-cross di sini nih. Gini mungkin, lebih tepatnya gini. Nah, pola yang mana yang akan terjadi untuk SMR nanti nunggumu di sini. Ini area yang sangat penting, yang krusial, yang nanti akan membuktikan dia posisi bisa mempertahankan uptrend atau jebol dari uptrend menuju downtrend. Karena ini adalah perbatasannya. Jadi di perbatasan ini kita tidak bisa langsung ngekat ini pasti turun gitu, tidak bisa. Karena di sini dindingnya banyak. Ini makanya kan sideways-nya di sini cukup banyak gitu ya. Karena ini pertarungan. Dan ini nanti di sini juga ada pertarungannya. Amati aja ya untuk SMR seperti itu. Kalau dia sukses dia naik, kalau dia tidak sukses ya jebol gitu. Nah, kalau jebol gimana cara? Ya tunggu lagi ke toyib lagi, mbok cari. Nanti toyib di bawah itu yang bisa untuk pembelian lagi. Kalau saya gitu, cara belinya gitu. Jadi cuman saya beli ketika toyib. Gitu ya SMR ya. Di sini bukan futur, jadi tidak tahu shotnya berapa. Kita ulangin kembali, di sini bukan futur, jadi tidak ada shot-shotan. Terus ada ya penjelasan di sini bukan untuk futur. Ada berarti ini juga ya. Jadi gini. Benar ya teman. Dan jadi kacau. Wah, ada ngeri ya. Ada ini gimana? Kalau ada saya kan ada up. Tadi memang saya kurangi 70% ada up saya. Tapi tidak rugi saya. Karena lihat kondisinya seperti ini. Tapi yang perlu dijaga mana? Yang perlu dijaga di sini aja, tidak usah. Ini posisi sudah di bawah gini, tidak usah bingung. Dia tidak koreksi, tidak banyak. Paling nanti umpamanya panjang gitu ya ke bawah sini ya, nanti ekor panjang gitu toh. Kalau gini saya sudah tidak itu sih. Buat saya tidak takut sih. Nanti tinggal nunggu di bawah lebih sedikit, saya mau nambah lagi malah. Nanti kalau dapat di 0,295 lah, saya mau nambah lagi. Ya. Sama tipe up, nanti kalau di 0,295 saya tambah muatan. Karena ini paling reaksi tidak panjang lah. Kalau yang gini-gini ini sudah di bawah semua kok. Untuk ada. Ini sudah double bottom, triple bottomnya sudah kebentuk. Kalau buat saya untuk ada ini malah momentum untuk pembelian. Ketarik tapi nanti mantul loh. Kalau narik pun 0,29. Beli toh malah kamu dikasih kesempatan lagi untuk beli harga di lebih bawah sedikit, dan tapi kan tidak banyak sebetulnya.
Duh, sudah dibahas tadi, wis tekan ngalor ngidul itu pas tuntas. BTC pertama kali kita sudah bahas. Areanya 16.000 sampai 16.500, 16.400. Area kemungkinan area menjadi candle bullishnya adalah 16.000 sampai 16.400. PSL. Terus Siba tadi belum, nanti kasihan itu Siba dulu baru nanti berikutnya ya. SLM, SRP, HKOM. HK ya, HK apa ya? Aku nggak ngerti. Siba tunggu aja, area yang di itu tunggu sini aja, enggak apa-apa. 0,85 0, ini cicili aja enggak apa-apa. Dan saat ini mau mbok cicil, tapi yang penting posisi nanti di 0,823 lah, 830 gitu. Itu cicil kembali. 0,5 ya untuk Siba. Tunggu aja, ini sudah di bawah kok. Siba enggak apa-apa, itu sudah di bawah mentok. Enggak apa-apa malah. Ini mau membentuk itu ya. Sebenarnya sudah sama, teman-teman. Ini cuman bentuk polanya aja di sini nih loh. Lah apakah ini hari ini nanti dia besok candle hijau gini kan bisa sama aja. Kan bullish. Kalau hari ini merah, ini kan toyib terbentuk. Kira-kira kalau jadi ini kan jadi bullish enggak? Candle bullish enggak? Jadi candle bullish Siba ini. Makanya bisa kalau saya sih kayak gini-gini ya saya sudah masuk. Kalau Siba, kalau pengen beli Siba ya saya sudah masuk. Nah kalau beli ya belinya gini, ini toyib punya potensi untuk memiliki candle bullish. Moga-moga besok itu sampai lusa jam 7 pagi dia munculnya candle bullish. Wah itu maraton seger gitu ya. Siba gitu. Cicil aja kalau mau cicil. Kalau turun paling ya 0,38 gitu. Biasanya Jumat berkah ya. Siba gitu ya. SLM link bargi ya, istilah ya. Habis ini link ya. Oke pingin toh. Aduh. Mesaimen. Maaf ya, maaf. Hari mbok diinget ya itu teman-teman, kasihan malah ngerti. Enggak tahu, maaf, enggak sengaja aku, betul ya. Jangan dimasuki hati ya. Ini tunggu aja untuk SLM ini masih gini ya. Belum ada toyibnya ya ini ya. Toyibnya masih di sini dan itu sudah tembus lagi. Ya walaupun yang di sini toyibnya ini belum tidak tembus ya. Nih. Paling kan tidak body gitu loh. Ya paling gini-gini ya teman-teman, moga-moga aja besok terjadi candle bullish. Tapi kalau gini-gini untuk SLM kan mirip dengan, tapi SLM ini berita fatnya banyak loh. Coba dipantau ya, karena dari Coinbase juga sudah jarang, soalnya sudah jarang. Kalau SLM sama SRP ya lebih baik SRP ya. Tapi ya tidak tahu ya secara project seperti apa. Untuk SLM ya diamati aja. Kalau untuk secara harga murah sudah murah gitu ya. Cicil aja tidak apa-apa. Tunggu aja candle bullish ini terjadi, karena ya sudah oke sekali lebar-lebar ini gitu ya. Walaupun ini belum candle toyib, tapi kan di sini sudah ada. Sebenarnya teman-teman kan sudah dapat di sininya sudah oke. Di sini oke. Ini toyibnya kan dua ini. Kalau tidak bisa beli di sini ya beli ini di sini, biasanya saya gitu.
Kalau tidak bisa beli di sini ya belinya di sini, kan tidak banyak. Untuk tujuannya kemana? Ke Golden Ratio. Nanti baliknya ke Golden Ratio. Kalau dia koin bagus ya, dia akan kembali ke Golden Ratio. Link ya tadi ya, sudah dari kemarin loh ini loh link loh. Dijawab hari ini loh. Maaf ya, jangan dimasukkan di hati ya. Ya, halo Bang Arji. Wah, dia biasanya Jumat berkaum. Iya, betul. Gitu ya, masih Korea seperti. Nah, ya. Kalau menurut saya masih nih bisa sampai 16.000 sampai 16.400 ya. Kayak giling gitu. Nah, gini ya sih. Error. Saya scalpingnya itu cuman profit. Saya enggak scalping, saya apa jangka menengah sebenarnya. Karena untuk saat ini long term full sampai tahun-tahunan tidak tepat. Nanti kalau teman-teman mau long term itu menurut saya Maret sekitar tanggal-tanggal 18 Maret gitu 2024 itu baru bisa long term. Kalau saat ini tidak ada secara riwayat tidak ada kenaikan yang selama lebih dari setahun. Nanti tak bacain. Jadi kalau untuk saat ini long term bagus enggak? Long termnya menengah. Paling 4 bulan, 6 bulan gitu oke Mas ya. Desember sampai nanti kenaikan selesai gitu ya. Paling enggak panjang ini naiknya paling enggak panjang menurut saya tebakan saya Februari tok. Februari ya kalau memang dia FOMO bisa sampai Juni riwayatnya ada gitu. Link ini mau kemana? Nah link baru sideways ya santai sih gitu. Kalau lihat di seperti ini ya ini masih koreksi ya. Nanti takutnya koreksinya masih kemana ya, kurang lebih kalau seandainya koreksi mungkin di ring ini. Seandainya dia bisa kuat di sini. Tapi kalau melihat itu masih panjang, masih ada, masih karena ini belum terlalu lebar. Di sininya belum terlalu lebar. Kemungkinan dia akan posisinya gini dulu. Untuk link deh. Nanti ini akan gini, di sini dia. Benangnya gubetnya nanti gini. Linknya. Moga-moga di sini adalah candle bullishnya. Kalau melihat di momentumnya di BTC-nya loh ya. Berarti lah ini yang ditunggu ini seperti ini. Reaksinya kemana? Cari aja di ring-ring seperti ini. Nyarinya adalah resist atau support. Tembus berarti turun lagi, tembus lagi, turun lagi. Nanti teman-teman akan bisa nyari nanti. Oh berarti tepatnya di sini. Garisi aja kalau kepengen itu toh support-supportnya tandai semua. Oh ini jebol turun lagi, jebol turun lagi. Lah di situ nanti baru bisa. Oh kok pas tepat ya. Ini ada toyibnya di situ, terus ada candle bullishnya ya berarti sudah. Itu cara saya melihat market seperti itu. Semua hampir rataan semua seperti itu. Mindsetnya dari saya ambilnya pertama kali adalah toyibnya ya dir tadi ada tapi kan belum selesai itu saya panjang lagi saya ya aja mau jeguri kalau belum itu ya saya bentar saya, maksudnya gini ini apa ya ini tadi apa link ya ada toyibnya ya gini saya bentar. Toyib itu 3 benang terus baloknya meloncat. Ini gini, ya enggak. Karena ini masih nempel sedikit. Ya. Ini masih nempelnya sedikit. Ini masih short lagi nih.
lebih banyak sornya ini seperti ini loh, nanti sampai ngantong itu lebar-lebar. Lah ini kan harusnya yang merah ini posisinya lebih baik yang di dekat sini. Biasanya yang sukses itu ditandai oleh dekat sini. Nih lihat nih ya teman-teman, ini ketoknya sepele tapi ini penting ya. Tandanya apa kalau mau sukses naik itu toh, 3 benang ini kan loncat ya, toyib ya. Terus di sini naik tapi turun lagi, tapi kan tidak jauh. Sebenarnya belum bocor nih, loh, tidak jauh dah. Ya kan, full blocknya tidak terjadi, dia nembus. Jadi umpamanya 3 benang di sini ya, baloknya loncat. Kamu beli pas area ini merah dulu nih, nah disinilah kamu beli posisi merah. Kalau ada balok loncat ini, terus yang di sini kan juga ada ini 1, 2, 3, ya kan, baloknya loncat. Umpamanya salah belimu yang merah, tidak apa-apa, suksesnya seger teman, karena ini napasnya di sini. Dan yang ditandai apa, benangnya semakin jauh ya, antara benang kuning sama ungu sama hijaunya ini semakin jauh, itu semakin bagus, semakin bagus ya, tandanya itu ya. Jangan yang nempel-nempel dikit-dikit malah itu masih sor. Sekali pulang tenang ya, bisa. Itu senengane Bang Calvin sama Bang Arci itu. Sekali pulang bawa berlian. Ya gitu ya teman-teman. Kalau sudah biasa di toyib ya teman-teman, nanti kamu tidak membenci toyib tuh, kayak Bang Calvin dan Bang Arci itu. Sekarang itu tuh. Thank you Bang Leo. Sama terus apa lagi ya tadi ya? Yang tanya apa meneh? Oh, lihat. Ada sudah toh tadi. Ada itu aja 0,29 ya. Ada itu 0,29 dicicil kembali tidak apa-apa. Tidak ada mon. Bagaimana naik meneh no ada bisa. Oh, ada wis enggak meneh. Tidak apa-apa. Anten. Kalau dia koreksi di 0,295 ambil aja lagi. Tapi menurut aku dia tidak koreksi terlalu jauh lah. Paling C2 nunggu aja ya. BTC-nya sampai selesai di 16.000 atau 16.400. Kalau saya melihat ini BTC nanti bisa sampai minggu ini. Minggu baru hijau mungkin bisa. Menurut saya. BTC-nya ya. Potensi yang terjadi apa? Kemungkinan bisa ini sampai sini ya, di ini bisa. Menurut saya bisa sampai situ. Mungkin merah-merah ini. Koreksi dulu merah-merah. Kemungkinan polanya gini, teman-teman. Moga-moga aja yang terjadi seperti ini. Ya kalau sudah gini, ini bullishnya candlenya bullish, habis merah hijau sama ditandai oleh 3 benang dan si toyibnya muncul, ini sudah berarti mapan, bullishnya mapan. Yang kita tunggu ya W ini, dan ini adalah bisa, kita kan sedang menunggu triple bottomnya ini. Ini yang kita tunggu sebetulnya. Paling terjadinya bisa minggu, perkiraanku minggu atau Senin, saya kurang tahu. Afak Toyib juga tuh. Oh ya, Afak. Ya di jaring ya, di jaring aja betul. Jaring aja di 6. Kalau mau jaring 16.000, 15.500 gitu ya. Di jaringnya aja.
Afak ya. Tuh afak tuh. Cari aja yang sudah toyib ya teman-teman. Itu jadi dalam setiap koreksi itu antara altcoin sama BTC ya juga bisa berbeda. BTC-nya kayaknya naik turun masih kecil, tapi koin-koin kecil sudah sampai duluan, seperti ada itu kan sudah sampai duluan, Algo ya sudah sampai duluan gitu ya. Jadi kalau yang sudah sampai duluan ya itu. Nah ini contoh nih. Ini Afak ya tadi. Afak itu sebenarnya sudah muncul dari kemarin ini di sini. Ya, tapi apakah ini nanti jadi itu? Belum. Ini belum. Ini bisa jadi Afak ini nanti polanya dia akan di sini lagi. Sabar dulu karena lihat di BTC-nya. Saya takutnya ada satu lagi teman di sini. Ini yang kita perlu waspadai, nanti areanya bottomnya di sini sekitaran. Nih, 12 dolar ya. Ring di 12 dolar atau di 11.41. Ini ring ini jaga no. Karena ini berpotensi dia nanti ada toyib lagi di sini. Karena ini kalau lihat di posisinya, dia membentuk yang namanya sama triple bottom. Kita belum melihat pola ini. Ini penyelesaiannya nanti di sini nih kalau lihat di. Kalau lihat di posisinya si BTC aja masih perlu menunggu ini, nanti tepat. Ini si Afak ini tepat nanti. Nanti posisinya bisa di sini nih. Kalau lihat di polanya lihat. Nih, kamu tunggunya nanti gini we. Ini handle bullish-nya muncul ini. Menurut saya gitu. Karena masih ada dugaan dia trap. Karena di sini ini sama sebenarnya, ini bentuknya W Afak ini. Nih ya. Bentuknya W. Seperti itu ya. Kalau menurut saya melihat marketnya seperti itu. Kalau Afak ini tunggu aja. Masih ada satu kali lagi yang perlu menjadi momentum. Sama seperti BTC ini. Orang mesti gemes juga ini. Naik orang naik, wira naik. Tapi sebenarnya lebih baik dia turun. Kalau menurut, karena saya secara riwayat yang saya pelajari dari kemarin, saya membahas sebaiknya turun dulu menuju W dulu. Saya bahasnya kan selalu seperti itu. Karena apa? Ketika naik di atas ini lama, kita lama lagi. Beneran, ini masih panjang, itu belum tentu. Ini kalau trap kemarin BTC ini ya, kalau di atas ini terus terjadinya trap di sini, teman-teman sampai Februari aja belum tentu teman-teman bisa melihat dia di atas golden ratio. Saya tidak yakin. Kalau mau tahu, kalau dia seandainya kemarin di atas di sini terus tak hapus CW. Kalau seandainya ya teman-teman kemarin ini di sini ya dinaikkan sampai sini, setelah itu turun seperti kondisi seperti di sini, berarti kan posisinya akan di 13.000. Bisa mbok bayangin ndak ini berapa waktu yang akan terjadi di sini? Terus naik lagi di sini berapa waktu? Berarti kita tidak akan melihat kenaikan atau bullish itu bisa sampai nih Februari. Ya kalau posisinya langsung. Ini kalau masih ada pengkolannya lagi di sini ya, umpamanya gini ya. Bar gitu masih tidak sampai langsung ke atas, masih tekuk gini lagi. Ini lama menurut saya. Jadi menurut saya skenario ini sudah hampir mendekati tidak mungkin. Hampir mendekati menurut saya loh ya. Secara keilmuan, secara riwayat yang saya pelajari tidak tepat gitu loh. Harusnya pola yang tepat apa? Pola yang tepat adalah W.
dan di sini adalah bottomnya. Jadi seperti itu teman-teman. Nanti perhatikan aja, nanti yang perlu teman-teman candle bullishnya yang teman-teman perlu perhatikan malah. Ini yang perlu diperhatikan. Ini semua koin ya teman-teman, hampir rataan akan memiliki ciri seperti itu. Jadi kalau teman-teman berharap dia itu jebol dari downtrend menuju uptrend, sinyalnya ini, dua candle sakti ini, merah, terus merahnya toyib, hijaunya adalah 2 kali sampai 3 kali lebih panjang dari candle merah. Itu candle sakti yang seringnya teman-teman bilang apa, bullish divergence apa ya. SRP ya, oke. Tiga belas K-nya nggak tahu. 13 K-nya kapan ini? Alvin, ya, thank you Bang Alvin. SRP, makasih ya Bang Alvin. SRP, thank you Bang Riko. RLC ya, SRP ya. Ya, makasih Bang Riko. Ini untuk SRP sanggup 4 jam oh, sing 1 hari. Kok ini ya? Tunggu aja dulu ya untuk SRP, mungkin loh ya. Ini tidak lama, paling mungkin minggu nih. Yang menurut feeling kok minggu ya. Minggu atau Senin itu momentumnya. Kenaikan balik arah itu bisa sekitar itu, Senin atau Minggu saya kurang. Tapi Desember ini naik menurut saya naik. Desember ini naik. Cuman kita perlu nunggu aja candle bullishnya. Mungkin bisa jadi di area-area ini. Sini aja. SRP tunggu no di spot ini aja, Bang. 0,36. Kalau yang terjadi terburuknya adalah 0,35 aja. Di ring itu yang akan terjadi koreksi mungkin akan menjadi momentum candle bullishnya, mungkin area-area ini. Tunggu sampai ini terjadi. Gitu ya SRP ya. Paling hari Minggu lah. Kalau hari-hari ini menurut saya masih koreksi. Kalau lihat di posisi candle hari ini di BTC itu sudah menandakan dia koreksi. SLC ERLC sama ETC Om ya, siap. Ini untuk RLC ini aku soalnya ini rada error ya gitu. Apa candle gedean kepencet apa gitu aneh ukurannya. Apa ya bentar ya.
RLC ini tidak pernah mengalami penaikan ya secara signifikan. Datanya yang terjadi ini enak menit data ya, gede ya pakai ya, kelihatan enggak dong kalau gede, kelihatan ya finish di sampai segede ini. Jadi kalau kira bisa tak gede kayak gini ya, biasanya itu kecil, nggak bisa gini ya. Sebenarnya kalau untuk RLC, toyibnya itu di sini, pembelian the best-nya itu di sini. Nah ini teman-teman, kalau ini saya tidak tahu ya RLC itu koin seperti apa. Cuman saya menjelaskan berdasarkan balok Aceh. Jadi kalau teman-teman beli di toyib itu akan kenaikannya seperti inilah. Kondisi seperti ini apa yang harus dilihat? Gini. Lihat kalau nantinya besok ada kondisinya balok ekor panjang seperti ini ya trap. Nah ini paling sehari atau 2 hari lah, takutnya reaksi dari BTC, takutnya tidak kuat. Kalau dia tidak kuat ya turun lagi, headway lagi. Tapi kalau dia kuat, nanti tanda-tanda ini biasanya tidak terjadi, langsung ngepam. Kalau lihat posisinya itu tidak ada record loh ini RLC. Recordnya ini cuma di sini tok riwayatnya. Jadi saya tidak bisa membaca, berbeda seperti yang bacaannya di BTC atau ada atau itu ya. Kalau di ada itu kan kita bisa membaca recordnya seperti ini. Saya tak ganti nih begini. Nah, recordnya kan ada momentumnya. Kalau di RLC ini syarat gorengan, Bang. Jadi ini koin yang pakai tok sari ya nopo songnya ini ya, kenapa ya? Saya ya sebentar ya teman-teman, tak ganti ini dulu aja. Benar. Ya, nggak bisa lagi. Sabar ya. SRC. Sabar ya guys. Ini kalau untuk RLC ini, oh recordnya ada. Kalau saya ngeri ya Masian ya, takutnya trap Masian, takutnya lo ya, karena beberapa kali dia membuktikan dia tidak kuat ini.
Nanti tunggu aja karena BTC-nya posisinya masih koreksi. Yang perlu diwaspadai kalau dia turun ya cari di bawah tail lagi. Tetap koreksinya nanti akan dalam-dalam, bisa dalam gitu ya. Kalau BTC-nya turun ini kok turun loh. LLC. Tunggu aja sampai beberapa hari ke depan. Kalau saya secara pribadi saya memang kondisi seperti ini saya tidak beli ya teman-teman. Jadi saya cuma beli itu semua koin. Jadi dasar saya ini gini. Saya kalau ditanyai belinya kapan, saya cuma beli di Toyib. Saya tidak mau beli di sini-sini itu saya tidak mau. Menurut saya itu kerugian. Kenapa kerugian? Lah saya sudah dasarnya pembelian itu sudah belajar dari Toyib ini. Jadi itu ilmu dasar saya untuk pembelian. Jadi kalau ditanyai apakah saat ini beli, saya tidak beli. Tapi kalau nanti momentumnya, karena produknya ini juga banyak syarat gorengannya, ini susah sebetulnya. Mbok baca secara itu susah. Iki kira dah. Lah volume ra ono ngene kok. Heh? Lha iki volume ndi? Volumenya kecil. Volumenya kecil ini. Ini barang volumenya kecil. Susah, Bang. Angel, volumenya kecil, susah. Menurut saya ini syarat gorengan. SMR tadi sudah. Kalau BTC menurut saya ya koreksi dulu ya. Kalau ini susah ini RL syarat gorengan no. Kalau BTC menurut saya tunggu aja di 16.400 sampai 16.000, dia akan ke sana. Kalau lihat di polanya ini yang dari kemarin ya, ini sebenarnya kan ini sudah saya jarang pakai yang aplikasi ini ya, Google yang ini. Berarti ini kan sudah terbaca, ini kan penjelasan kita dari kemarin nih. Seperti ini polanya. Dan ini sebenarnya terbentuk sudah. Cuman kemarin karena kita terkecoh tuh dia naik ke atas lagi, kita terkecoh. Gitu. Kalau seandainya kemarin tidak naik ke atas lagi, mungkin banyak yang tidak terkecoh. Makanya tetap saya kan ditanya, apakah saya beli? Saya tidak beli. Saya beli cuman kalau teman-teman yang kemarin lihat live saya cuma beli di ada, karena ada kondisinya tuh di bawah. Jadi kenapa saya beli di titik seperti itu? Karena buat saya tidak mau rugi. Saya tidak mau rugi, tetap saya pilihannya itu tetap di ada saat itu. Ada pada saat di merah-merah ini. Jadi kalau umpamanya posisinya ini koreksi segini tidak masalah, mau ini koreksi ini tidak banyak kok. Gitu. Karena ini sudah di bawah. Jadi apakah kemarin aku kejar-kejar barang di enggak? Wong saya take profit margin kok. Makanya saya tidak suka kejar-kejar seperti itu karena apa? Ini produk-produk yang di sini ini sebenarnya teman-teman sudah kalah set. Kalah setnya gimana? Kalau teman-teman pelajari ilmu Toyib ini, berarti teman-teman belinya kan areanya sekitar 15.500 sampai 16.000. Ya kan? Karena Toyibnya kan di sini-sini. Berarti area di sini ini sudah perbedaannya lumayan. Teman-teman, ini bedanya aja sudah 2000 lebih loh, ini 2500 loh ringnya kenaikan. Ini yang teman-teman yang kemarin beli di 15.800 itu sudah dapat 2500.
Jadi kalau seandainya dia turun lagi ya sudah itu. Ini kan sudah TPM-nya. Kita sudah sering bahas TPM-nya di sini. Kalau umpamanya tidak kuat TPM-nya di sini. Harusnya tadi pagi bisa TPM. Kalau lihat reaksi seperti ini. Mungkin tidak Om jebol supaya kalau lihat di posisinya gini ya tepat, malahan susah jebol. Ini tinggal membentukkan pola itu double bottomnya aja. Ini triple bottom maksudnya. W. Dan gini teman-teman, loh Om, kenapa toh Om sebegitu yakin dengan ini? Kalau posisinya W seperti ini malah saya yakin ya. Dasarnya apa? Dasarnya di sini teman-teman. Dasarnya kembali lagi record atau riwayat yang pernah terjadi. Nah teman-teman perlu perhatikan ada satu ciri-ciri yang mirip dengan itu. Yaitu yang paling mirip apa? Setiap tahanan demi tahanan yang terjadi di ring itu. Nih, 1, 2, 3. Dan sebelumnya dia tetap ada tahanan-tahanan kecil yang nempel di situ. Berbeda dengan kondisi yang downtrend seperti ini. Berarti kan kalau mau turun dari 15.500 dasarnya adalah kita melihatnya fase downtrend. Mangkoknya 2 kali. Nah, sedangkan yang fase downtrend teman-teman perlu perhatikan. Dia tidak ada ekor panjang di sini. Ini cirinya. Nangkep ya, sudahan ya. Jadi kenapa saya tidak melihat itu adalah posisinya adalah seperti yang mangkok di sini? Karena dasarnya itu. Dasarnya adalah tahanan dari tahanan-tahanan ini yang akan memandu kita ngerti gitu. Kalau saya gitu mempelajari datanya seperti itu. Ya bisa masuk atau tidak ya itu pilihan teman-teman. Kalau saya dengan seperti ini sudah dari waktu ke waktu ya buat saya nyaman gitu. Jadi apakah dia akan turun di 13.000 sangat sulit menurut saya. Karena di sini sudah diplot sama dia ditahan gitu. Dan ini sama persis dengan yang di sini. Aku tak kenceng sih ya. Belum mirip dah. Iya, tinggal ngedonnya sekali lagi. Kalau jebolnya menurut saya enggak. Jadi kita tinggal nunggu sesi terakhir ini. Makanya kan kita yang nunggunya sesi terakhir itu ada cirinya ya teman-teman. Kalau teman-teman perhatikan sesi terakhir itu cirinya apa? Dari posisi bottomnya itu adalah candle bullish yang kita bahas beberapa hari ini. Baloknya merah lebih kecil dari barok hijau, 2 kali lipat hijaunya. Itu baru sukses. Biasanya yang terakhir dengan pola ini. Nah, yang kita tunggu pola ini. Dan merahnya itu adalah toyib ya teman-teman. Perlu diperhatikan merahnya itu adalah sinyalnya adalah toyib nih. 1 benang, 2 benang, 3 benang, lebar-lebar ya.
posisi benang MA25 sama MA7-nya itu posisi nempel dan menjauh dari MA99. Baloknya meloncat. Itu satu. Kalau sudah ada toyibnya, sebelahnya tinggal ditunggu full block 2 kali lipat enggak. Lah itu kalau itu muncul ya udah candle bullish. Pak Pak Edi ndak itu kok apa tadi live loh padahal. Tapi aku mau bersama keluarga jadi tak melu ndelok live. Kalau buat long biasanya ketemunya di pertengahan tahun, itu pun sudah masih kurang. Kalau maksudnya buat long term, kalau long term tidak saat ini, nanti 2024. Kalau menurut saya untuk long term tahunan loh ya, bukan saat yang tepat karena saat ini di 2023 sama 2023 besok 2023 besok, menurut saya dia masih ada momentumnya seperti ini nih teman-teman. Ini tak bahas sekalian. Jadi kenapa enggak saat ini, walaupun saat ini itu adalah harga termurahnya, mungkin Desember saat ini akan menjadi harga termurahnya. Kapan waktunya nanti di titik terendahnya itu ya. Karena di sini kalau teman-teman perhatikan ini adalah harga terendahnya 4 tahun yang lalu, yaitu 2018 Desember. Halving itu kan 2020. 2 tahun sebelum halving itu 2018 itu di tanggal 15 Desember terjadi kenaikan dan itu menjadi harga terendah sampai saat ini. Tapi ada tapinya. Dia itu memiliki momentum. Kalau 2 tahun sebelum halving momentumnya seperti ini teman-teman. Dia naiknya setengah tahun tok. Setelah itu setengah tahun teman-teman dibalik nol lagi. Ini kenyataan yang terjadi. Jadi makanya tahun ini kalau ditanyain untuk long term bisa enggak? Long termnya untuk menengah bisa 4 bulan, bisa tergantung kenaikannya aja. Jadi kalau teman-teman untuk saya mau beli BTC untuk 4 tahun, ya jawaban saya ini. Kenyataan tahun depan riwayatnya polanya seperti ini. Naik setengah tahun, turun setengah tahun. Baru setelahnya kalau teman-teman tahu secara riwayat ini adalah halving. Ini 2020 Maret. Jadi 2024 Maret itu adalah halvingnya. Nanti posisi tanggal sekitar 15-16 itu ya. Nah itu mulai beli 2024. Itu bisa sampai kapan? Bisa panjang itu. Kalau di sini sampai setahun, terus ditambahi lagi turun sebentar toh. Ini turunnya ya tetap lumayan ya, tapi tetap dinaikkan kembali. Tapi sebenarnya momentumnya itu cuma setahun teman-teman kenaikannya. Dari Maret 2020 sampai April 2021. Kenyataan yang terjadi dalam halving pun itu setahun, tidak 4 tahun. Jadi pengertiannya nanti saya takutnya tuh teman-teman itu salah menyikapi halving. Kok 4 tahun didiam aja, 3 tahun 4 tahun. Tapi kenyataan yang harus juga dipelajari di sini. Kenyataannya cuma setahun kenaikannya maksimal. Dan setelah itu di sini ini 4.000 diturunkan kembali menjadi 2.800, 28.000. Ini banyak, ini 50-60% ini. Terus baru dinaikkan kembali. Jadi long term itu juga dasarnya ilmu, maksud saya gitu. Dasarnya ilmu apa? Riwayatnya seperti apa? Pelajari dengan detail. Tetap kita tidak bisa seperti naruh uang kita, ya wis tak taruh sampai 3 tahun 4 tahun. Tidak ada, menurut saya di dunia saham pun sama. Yang bisa mbok taruh seperti itu ya cuman bisnis satu, ingonono tuyul.
menurut saya gitu. Jadi tidak bisa, kenyataan saya lebih baik ngomong yang sejujurnya gitu loh. Bahwa investasi teman-teman pengen 3 tahun 4 tahun, menurut saya tidak ada kenyataannya seperti itu tuh. Siklusnya itu naik turun, karena sifatnya market itu tidak ada yang kenaikan yang terus menerus, tidak ada penurunan yang terus menerus. Dan disinilah yang harus teman-teman pelajari. Jangan ditelan mentah-mentah seolah-olah bahwa long term itu jangka panjang 4 tahun, tahu-tahu uangku mana besok tak buka, kayak buka celengan. Tapi kenyataannya tidak seindah itu gitu loh. Iya, fakta saham sekalipun ya sama kayak gitu ya. Duh, saya itu terus napa ini? Saya. Jangan dulu Bang, itu masih kuat turun apa masih mungkin turun nggak Mas malam ini? Masih ada penurunan ya. Masih ada penurunan. Thank you Bang Calvin. Ini apa ini? Murid paling ditirikan sama Om Iwan. Sawo. Oh Pak Edi. Dais. Pak Edi itu dari awal dia sudah itu selalu support aku. Ini Pak Edi mana nih Pak Edi? Kok tumben tak? Ya. Untuk santapan makan malam hari ini kita roti boy aja ya. Yes, kita sambil nyemil dulu biar ndak masuk angin. Ya, sambil ngopi. Terima kasih ya buat supportnya semuanya. Ndak dulu, ini roti boy. Markisnya ya, aku makan markis terus bosan juga. Thank you Bang Roni. Yo, ini bahas apa lagi nih? Tadi yang tanya apa ya? Yang belum kejawab apa ya? Thank you Bang Roni. Yang belum kejawab tadi apa teman-teman? KNT, lead back KNT ya, oke yo. Ya, lead back KNT ya. Gini teman-teman, untuk koin-koin yang Bang tip scalping butuh, wah rawani aku yang butuh. Nggak berani kalau saya butuh. Kalau butuh itu ilmunya nanti kan saya jelaskan di sini, futur kan tidak mungkin juga. Saya juga secara pribadi memang tidak butuh soalnya. Ternyata tidak sampai ya, dia naik di sini tidak sampai ini. Lumayan kan ringnya kita tebaknya di sini nih. Untuk lead ini kan garisnya masih ada sampai saya. Tujuannya ke 92, tapi tidak sampai dia. Nah ini kan, nah ini ya teman-teman, untuk lead ini bagaimana cara menjual. Bang, ini cara nih. Kalau saya jualnya ini aja sudah tak jual, teman-teman. Take profit margin sudah, TPM di sini sudah. Karena apa? Di sini sudah toyib nih, 1 2 3 toyib. Ya. Terus di sini juga ada toyib gitu ya. Tapi tidak kelihatan banget. Ini takutnya ini koreksi Bang. Kalau ini sudah nembus. Jadi kalau hijaunya ini nembus merah ini, dia berarti cross. Kalau cross berarti daya pantulnya nanti di sini. Kalau saya lihatnya gitu biasanya. Lah nanti si benang ungu ini ngikutin ke sini. Kalau dia sanggup untuk memaintain reaksi ini seperti ini, tapi skenario yang kedua bagusnya gini. Ini yang jeleknya seperti ini ya Bang. Jeleknya kalau kondisinya dia itu mantolnya nanti di golden ratio. Tapi kalau bagusnya, kalau dia besok bisa memaintain ini, dia bisa memantulkan gini dan tidak itu ya, tidak turun lagi,
berarti kan dia mantul lagi, menari di atas ini berarti FOMO. Karakter FOMO ini, dia tidak menyentuh golden ratio. Bisa dilihat dari track recordnya nih, FOMO. Jadi seperti ini ciri-ciri FOMO. Dia tidak nyentuh sama sekali golden rasionya, tapi dia nari di dua benang ini. Tembus sedikit dia tendang lagi, tembus sedikit tendang lagi, tembus sedikit tendang lagi gitu. Nah ini kalau karakteristiknya FOMO itu karena memiliki juga karakteristik FOMO di sini. Moga-moga aja memang jika cuman koreksi ringan dia FOMO. Tunggu aja itu bagus gitu ya. Ini settingannya EMA berapa? Settingannya adalah MA7, MA25, MA99. Itu. Jadi ya. Koreksinya bisa ke golden ratio yang terjelek, tapi kalau kalau posisinya beli di bawah sudah ya biarin aja. Nanti bisa, kalau belinya di golden ratio aja nunggu. Kalau belum beli loh ya. Tapi kalau sudah beli diamin aja. Tunggu aja nanti dia naik. Nah itu sudah dibantu oleh Bang Haji. LDC ya sudah tadi ya. KND. Habis ini baru ETH kita bisa turun lagi. Oke itu tunggu ya, karena paling tinggi ETH kemarin. Nanti kok ETH lagi ya. Barangnya banding. Kurang ada gitu. Nah ini kita oret-oret seperti ini malah luwih boncos malah ke bawah malah. Tak kirain mau, tapi gini teman-teman, selama dia bisa mempertahankan di sini, ini bisa naik. Tapi kan saya tidak tahu KNT itu koinnya seperti apa, saya tidak ngerti ya, tidak mudeng ya. Jadi apalagi di sini track recordnya secara komplit belum ada, cuman ada di sini aja. Tapi kalau melihat di polanya seperti ini, teman-teman ini lihat, ini perlu jadi perhatian. Setelah saya mati, pola apa yang terjadi? Ini sebenarnya teman-teman, ini kalau dia tidak kuat ya short seperti ini. Ini lihat dong garis ini. Ya, caranya dia bergerak kan seperti itu. Bukankah ini sama? Takutnya ini yang terjadi. Gede ya, KND ya. Ini takutnya ini polanya mengulang. Jadi koin itu punya riwayat. Riwayatnya perlu mbok pelajari, tapi ini selama dia belum belok, ini hal yang terbaiknya gini. Ini posisinya uptrend. Tapi riwayatnya cukup jelek. Ketika dia belok membentur di sini dia bocor langsung soalnya. Riwayatnya jelek. Ini kan sama. Kalau ini dia belok lagi ditendang gini ya persis ini turun. Tapi hal bagusnya gini. Benangnya itu masih jojok ke atas. Ini hal positifnya di sini. Kalau dia bisa mempertahankan ini dan memaintain kembali ya dia akan gerak di sini. Dan polanya hampir mirip. Kalau dilihat kita cuman bisa melihat track recordnya kan di sini momentumnya dia memiliki momentum yang membentur dari golden ratio dan bocor. Berarti besok karakteristiknya naik juga sama. Bentur dan bocor. Paling area-area yang akan itu kalau dia naik bentur lagi, naik lagi bentur lagi gitu. Biasanya kalau sudah seperti ini teman-teman perlu perhatikan, dia enggak, kalau yang sistem benturan seperti ini jarang sekali dia yang kuat lebih dari 4. Jarang. Ini karena pakai time frame-nya 1 hari ya. Itu jarang sekali. Biasanya 3 atau ke 4 gitu terus short gitu banyak.
biasanya di level 4 lengkuannya tuh dia banding ke bawah gitu ya, hati-hati di situ. Kalau umpamanya kuatnya reaksinya akan seperti itu kurang lebih. Gitu ya. Oh, LTC gitu ya dong. LTC apa lagi lihat yang di dong iki lagi lu mana dong. Ya, Sol ya, Sol. Kira-kira yang ngerti aja ya, betul. Saya ora jelas ora usah. Daripada gue. Sol ini tapi berita buruknya piye toh? Yang terakhir. Sol itu berita buruknya gimana ya, teman-teman? Yang terakhir. Soal Sol ini tersangkut oleh FTX. Menurut aku juga investor itu sudah banyak yang kabur. Jadi ini yang tersisa itu yang sangkut. Yang tersisa itu yang sangkut. Jadi permasalahannya di situ, teman-teman. Nah, permasalahannya kenaikan atau tidak kenaikan kan kita tidak bisa mereaksi karena adanya posisi sisinya dari investor ini terjadi yang namanya itu apa ya, sudut pandang yang negatif atau orang yang sudah walaupun itu bagus sekalipun kalau sudah ada ciri yang membuat traumatis itu biasanya dihindari. Nah ini masalahnya di situ. Sampai nanti ada yang ngepam. Kalau masih di bawah-bawah gini, kedalamannya seperti apa belum bisa diukur. Karena masih ada syarat berita buruknya. Apalagi itu si pemilik FTX, thank you Agung Setiawan ya. Apalagi yang pemilik FTX juga barusan disidang kan. Itu kasusnya kan menjeret ini juga. Menurut saya jangan beli dulu. Karena apa? Kita tidak tahu kedalamannya. Ini walaupun di sini saya bisa bacain secara ini Thoyib ya di sini ya. Thoyibnya di sini. Kalau Thoyib mungkin dia akan ke itu ke Golden Ratio. Makasih Agung, Bang Agung. Akan ke Golden Ratio ya, mungkin akan ke Golden Ratio. Tapi permasalahannya kan gini, apakah investornya masih ada investor baru berarti. Ini kan berarti kan tinggal holder yang sangkut posisinya karena kena dam, kena bekasan dari FTE. Otomatis ada tersisanya adalah trauma. Seperti Gala, dia naik pun susah ya dan karena ada trauma cukup berat. Gitu. Kalau saya hindari market seperti ini, saya hindari karena walaupun bisa dibaca akan memiliki rintangan yang double gitu. Sedangkan penurunan yang biasa aja kita untuk memantau aja masih kadang-kadang masih apa ini bisa naik apa enggak apa seperti itu kan, apalagi yang dengan double combo antara penurunan sudah bearish masih ditimpa oleh masalah yang cukup berat. Menurut saya Sol cukup beresiko gitu ya. Walaupun
Kalau saya membaca di sini sudah ada Toyib. Biasanya dasarnya kalau dari candle Toyib ini dia akan ke golden ratio dulu. Kalau ke golden ratio kemana? Ke 25.000. Bisa polanya kemungkinan nanti akan ada di sini dulu. Posisinya juga W lagi, mungkin ada candle Toyibnya, atau ini memang sudah ada candle Toyib. Ini sebenarnya ini nempel ya. Ini sebenarnya ya sudah bagus sih. Ini sudah dikonfirmasi. Moga-moga aja kuat ya. Atau dia kalau umpamanya terjadi koreksi tidak akan lebih dari ini 10. Harusnya gitu kalau tidak ada berita buruk atau tidak terjadinya rupul ya. Karena berita yang soal ini hantamannya cukup berat menurut saya. Dan ini salah satu produk yang dipam oleh FTE. Jadi traumatis atau rekaman dari investor itu sudah berpikir bahwa gini, oh dulu itu sana itu berarti dari FTE. Itu tidak bisa dilupakan teman-teman. Karena itu sebuah ingatan dalam dunia investasi, oh pernah dipam dengan FTE. Iya kayak Terra Luna atau takutnya. Jadi menurut saya lebih baik Sol itu, kalau saya kayak gini-gini tak hindari, saya tidak mau beli. Daripada saya seperti ini lebih baik saya beli APT. Tank baru grade belum itu masih kinyis-kinyis sudah turun 96%. Tidak ada yang bisa membuktikan kalau dia akan ke ADA kembali, bisa ngangkat kembali, bisa dipercaya, sudah susah, sudah bagus. Kalau sudah cacat ciri itu susah. Gelas kalau sudah pecah ada retakan, mau buat tambal dengan apapun itu susah. Gitu ya. Tidak apa-apa, tidak apa-apa, aku masih ada barang kok itu. Walaupun tak kurangi suplainya karena aku ya belum rugi di ada apa ya. Tapi kan tidak jebol, tidak usah takut. Nanti ini ekor panjang paling besok. Gak takut. Saya masih ada di situ, tenang aja. Banyak ya, saya holder ada ya teman-teman. Saya tuh holder ada. Saya Bang Arci, Bang Calvin itu holder ada itu. Enggak apa-apa, kok belum bocor kok. 295 0,295. Kalau soal jangan ya, menurut aku hindarilah. Kalau produk-produk yang seperti itu lebih baik hindari. Jangan masuk malah. Banyak produk bagus teman-teman, ngapain kita beli produk yang bermasalah? Kalau daripada itu mendingan ini loh, ini APT ini. Kenapa APT? APT ini produknya kan baru, yes, bagus. Nah ini sebenarnya kemarin yang beli di 3,6 itu seperti Bang Arci itu harusnya sudah naik. Ini Bang Arci kemarin dapat di 36. Ini sudah naik. Dari 36 ke sini aja ini sudah 50%. Gitu. Dan ini Toyib. Tapi ini belum bisa dibaca time-frame 1 hari, baru 4 jam. Nah ini di sini 4 jam. Kemarin posisi ini nge-cross gini nih. Nah ini asal dia ini nanti bisa naik di atas ini, tujuannya harus ke $10 lebih, baru nanti nemuin ATH baru. Ini kalau sampai $10 lebih itu bisa dia tembus di sini, ya ini ATH baru nanti muncul. Ini prospek, ini produk prospek, murah prospek ya. Daripada tuku sol, duitmu beli ini lebih bagus malah. Ide ya.
Iya, produknya yang dibangun memang bagus, tapi kecacatan maupun traumatis investor itu sudah tidak bisa dipungkiri. Luna itu bagus loh, bukan tidak bagus loh. Proyeknya Luna itu bagus. Nah sekarang gini, tidak beda jauh ya. Ini contoh ya, sebuah bank A. Contoh bank BCA yang tak buat. Contoh sampel BCA. BCA itu bagus proyeknya. Dua hari itu ada kecacatan dari CEO-nya hingga investor tidak percaya atau terjadi konspirasi. Kira-kira aku masih beli saham BCA Anda? Itu aja simpel. Gitu. Apakah BCA-nya jelek? Tidak. Konspirasinya yang membuat citranya buruk. Luna itu tidak jelek, konspirasinya yang membuat itu jatuh. Iya, apalagi sudah ditangkap sekalian. Hancur menewi. Itu belum beludakan ini habis ini wis menurut saya teman-teman yang gitu dihindari. Kok duitmu entek. Wis aja. Ya. Salahnya gini teman-teman. Ini pelajarannya. Ada banyak hal yang saya kan tahu Luna itu track recordnya seperti apa, waktu penurunan seperti apa, psikisnya seperti apa, gitu ya. Saya sempat loh di Luna itu ada dulu turun 2,5 juta aku pernah, naik jadi margin 4,7 juta udah tak lepas ya wis aku enggak gitu, tak mau memutuskan tidak, karena buat aku tak renungin kembali, wah ini salah, ini salah project yang sudah pecah gitu, investornya sudah pada kabur, ya susah untuk kembali pulih, itu susah. Kepercayaan itu penting loh teman-teman, kalau mau tahu kepercayaan itu penting. Kalau kepercayaannya aja udah habis, udah piye, nah dipertahankan, yang dipertahankan apa? Susah menurut saya. Ini untuk si pasir atau sandbox itu produk bagus ya. Jadi kalau saat ini murah-murah, cicil aja, sudah tidak ada $1. Dan ini sudah mulai ada toyib, cuman ini butuh gini. Nanti kamu butuh yang ini agak melengkung aja. Nanti. Ini mungkin akan ada koreksi lagi sedikit. Ya tunggu aja, ringnya itu antara 0,53 0,54 sampai 0,53 kembali. Nah nanti tunggu aja apakah nanti dia muncul, mungkin ini munculnya di sini, tapi menurut saya tetap sampai minggu lah teman-teman. Menurut saya sampai minggu. Ini akan terjadi sampai minggu, nanti ngepasin dengan BTC ini. Ngepasin dengan BTC-nya ini. Perkiraannya antara Senin sampai Minggu, perkiraan gue. Selesainya koreksi itu nanti sampai Senin, Minggu sore itu baru bisa hijau. Pasir itu sandbox, ya bahasa Indonesia. Ya toh, bener gak toh? Ini loh sandbox, kok jangan ngaget-ngageti loh. Ini bukan sandbox, ini loh bahasa Indonesia. Itu bahasa Indonesianya Bang Rio. Pasir. Ini kan pakainya BI tuh, bahasa Indonesia yang baik dan benar.
Pasir kok namanya pasir tuh. Bahasa Indonesia sen. Pasir. Gitu ya. Jadi tunggu aja. Tapi harga ini sudah murah, menurut saya sudah murah. Jadi kalau teman-teman untuk Sandbox atau Metaverse itu untuk long term. Loh, Sandbox atau Metaverse sih apa? Oh ini temperan 1 hari, 4 jam sih salah. Itu temperan 4 jam lah makanya toh. Ini temperan 1 harinya ini tuh teman-teman. Ya. Tadi temperan 4 jam. Ini aja tunggumu nih. Makanya kok ya podon 0,5 itu mbak ini ekor panjangnya aja. Nah ini kalau temperam 1 harinya wis mapan loh. Moga-moga besok sudah itu ya candle bullish ya. Moga-moga aja besok candle bullish hijau. Kalau makanya berbeda nih gini, kalau 4 jam sama itu kan beda. Ini moga-moga gini aja, moga-moga ya yang terjadi ya. Kalau Sandbox cicil-cicil, beli aja kalau ini. Nanti 0,5 beli lagi. Turun beli lagi, tidak banyak kok udah. Ya mungkin. Mana Morgana apa ya, coba mana coba ya, tak ketiknya mana ya apa ya. Enggak, mana di sentral mana tetap mana Sandbox pasir terus mana ini juga sama ya. Tuh yang mau beli produk Metaverse itu pas turun bawah lah, yang beli pas Toyib Bini. Engkau sudah naik-naik teman-teman baru beli. Nih kalau mau tahu Toyib itu kapan ya, ini Toyib. Ini Toyib berani ndak? Ndak kan masalahnya seringnya di situ, berani atau ndak. Ini penurunannya reaksinya paling di sini. Tapi kalau ini kak lihat di gini ya, menurut saya ndak lama ini. Bisa jadi besok itu sudah hijau mungkin. Moga-moga aja karena ini udah pas gitu loh. Ya kalau dia nunggu si BTC ya paling perkiraanku BTC ini nanti hari Minggu ini. Menurut aku hari Minggu. Ini malam bisa merah loh ya. Hati-hati ya. Potensi merahnya ada. Oh ini udah kuat terus. BTC ini nggak kuat dan 17.100 17.200 mungkin hari ini. Tapi kalau lihat di temperam 1 harinya sudah berat, udah abot. Ini udah abot. Baloknya wis mak bejojor kayak gitu. Ini kayak gini loh, kan dia turun. Yuk kita lihat ya recordnya. Ini ya teman-teman, kayak gini-gini ini ya. Walaupun nantinya dia akan double bottom gini tuh. Wah, lah yang double bottom meneh ya saya selama meneh lagi. Ya. Double bottom di atasnya ini loh. Ternyata biasa ditandai seperti itu loh teman-teman. Nih 1 2. Nih lihat ya. Kalau itu 1 2. Wah, lagi 2 iki.
ya lebih baik nggak usah batem-bateman, langsung sorwe ya. Ya, loh, terus jam 1 ya. Wis tidur lah. Nak ngerasa ya aku terkecoh ya. Jadi ya teman-teman ya, tunggu aja. Kalau menurut saya yang saat ini murah ya Metaverse, seperti mana Sandbox ada, Algo, Algorand tuh ya. Terus apa lagi? APT itu murah ya. APT murah, terus ada murah ada ya. Ya gitu-gitu, beli yang di bawah Golden Ratio teman-teman, kecil, sornya kecil gitu loh. Lah kalau ada turunnya mah diturun ki piro ya kurang mudeng. Susah misan, ini sudah di bawah sekali dan sudah toyib. Kalau saya lebih suka produk-produk yang di bawah seperti ini. Biarkan dia itu seperti ndekem gitu loh, kalau orang Jawa bilang itu ndekem. Tapi tahu-tahu nanti terbang. Ya. Oke, gitu. Teman-teman sudah jam 1. Kita sudah mulai ngantuk. Terima kasih buat supportnya, buat semua teman-teman, buat Bang Calvin, Bang Archie ya, sama Ponic Beauty, juga 100% cintaku, Sepuri, Dwi, juga Bang Industri, Bilian ya, dan semua yang tidak bisa saya sebutkan satu-satu. Semoga bermanfaat. Tetap biar ya teman-teman ya. Bang Archie, take profit selalu, sehat selalu teman-teman. God bless you all.